Ibu. Selamat sore, Pak. Selamat Baik, sore. selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Selamat Bapak. sore. Ya. Selamat sore. Sore, Bapak Ibu. Sore. Oke, bisa kita mulai, J. Sudah 6:30 juga ini. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sudah membentuk kelompok dan juga sudah ditata, diurutkan di dalam nomor segala macam. Jadi itu sangat-sangat meringankan pekerjaan saya. Biasanya kalau mahasiswa saya di S1 itu biasanya hanya setor nama gitu sendiri-sendiri. Jadi saya kadang harus menunggu semuanya masuk baru bisa diurutkan gitu ya. Tapi Bapak Ibu ini luar biasa, langsung urut, langsung ada nomornya ya. Jadi memang beda kalau yang diajar itu sudah berpengalaman, J. Baik, kemudian saya akan nanti ya, jadi untuk kelompok ini Bapak Ibu saya berencana untuk memberikan tugas ya. Tugasnya itu nanti sebagai apa istilahnya? Jadi Bapak Ibu nanti akan saya berikan satu kasus gitu ya, yang diambil dari buku. Nanti akan saya umumkan kelompok apa dapat kasus yang mana gitu ya. Dan tentunya adalah kasus ini nanti dari bab yang sudah kita bahas dalam perkuliahan. Nah, kemudian nanti pada saat kita kuliah tatap muka, itu kelompok akan melakukan presentasi. Ya, jadi itu untuk tugas presentasinya nanti seperti itu. Tentunya ketika kita nanti bertemu di dalam perkuliahan tatap muka, tidak semua kelompok langsung presentasi sekaligus. Gitu ya. Mungkin nanti untuk tanggal 23, kita rencana tanggal 23, ya, itu mungkin 3 dulu. Nah, nanti yang 2 lagi itu setelah ujian tengah semester. Jadi supaya ya tidak terlalu banyak presentasi gitu ya. Kalau terlalu banyak presentasi itu pengalaman saya lalu yang belakang-belakang agak tidak terlalu bersemangat untuk diskusi. Jadi saya harapkan nanti 3 saja, lalu nanti yang 2 lainnya setelah ujian tengah semester. Nanti akan saya beritahukan melalui Microsoft Teams maupun juga situs kuliah ya, jatah dari masing-masing kelompok itu yang mana. Nah, berbicara mengenai situs kuliah, Bapak Ibu sekalian sudah melihat ke situs kuliah? Sudah berhasil masuk? Sudah, Bapak. Oke, Sudah, baik. Bapak. Baik, terima kasih. Jadi nanti selain materi akan saya unggah ke sana, ya. Tugas dan ujian juga akan melalui situs kuliah. Ya. Jadi itu nanti menjadi alat untuk pengumpulan tugas maupun distribusi materi. Jadi lalu juga kalau kita kuliah daring seperti ini pasti direkam. Ya, ini bagian dari quality control atau pengendalian kualitas yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi tidak hanya sekedar presensi saja gitu ya, tapi juga ada buktinya. Kalau kita kuliah luring itu kan gampang ya, asal bagian piket perkuliahan itu melihat saya muncul gitu, oh ini kuliah gitu ya. Tapi kalau dari rumah seperti ini kan agak susah, maka biasanya saya buktikan dalam bentuk video. Dan video yang pertama semoga sudah bisa diakses, itu memang saya unggah ke YouTube ya, apa adanya. Jadi monggo kalau mau dipersani lagi, kalau mungkin ada hal-hal yang terlewat dalam perkuliahan, monggo bisa diulangi lagi. Cukup dilihat saja, tidak perlu like dan subscribe ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini toh bukan untuk kepentingan yang lain, memang hanya untuk dokumentasi perkuliahan. Di channel itu juga ada beberapa kuliah saya yang dulu-dulu gitu ya, monggo kalau mau melihat juga tidak jadi masalah. Baik, nah jadi itu rencana kita nanti ya, semoga nanti kita bisa bertemu tanggal 23 nanti ya, dan bisa untuk presentasi.
Oke, mungkin langsung kita mulai saja, nggih. Ini kalau Bapak Ibu bisa melihat saya hari ini pakai seragamnya Atma Jaya ini. Jadi kalau batik yang seperti ini seragamnya Atma Jaya. Ini dipakai hari Senin. Hari Senin yang lalu saya tidak menggunakan karena dua alasan. Satu, hari hari Senin kemarin itu adalah pelantikan wakil dekan. Jadi memang saya tidak pakai seragam. Yang kedua, alasan yang kedua, itu yang lebih penting dan memang alasan utama, ini tuh kemarin belum selesai di laundry ya, jadi masih di tukang laundry ya, jadi belum memang tidak saya ambil karena saya tahu hari Senin tidak usah pakai seragam waktu itu. Oke, baik, kita mungkin mulai saja sih. Ini saya akan share dulu. Nah, oke, apakah sudah terlihat Sudah, Pak. PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, baik, terima kasih. Nah, judul atau topik untuk pertemuan kedua kita itu adalah Global E-Business and Collaboration. Jadi ini e-business secara global dan kolaborasi. Nah, pentingnya apa? Mengapa kok di sini kolaborasi itu masuk ke dalam materi-materi awal gitu ya? Karena faktanya sekarang di sekitar kita, di dunia lah gitu ya, tidak ada lagi upaya-upaya individu atau tunggal gitu ya, yang bisa menghasilkan dampak yang besar. Semua itu berkolaborasi. Tidak ada satu perusahaan pun ya yang bisa besar dengan berdiri sendiri. Perusahaan itu butuh konsumen, butuh supplier, butuh institusi keuangan, perbankan, butuh pemerintah untuk menciptakan regulasi dan menegakkan regulasi tersebut. Jadi butuh kerjasama banyak pihak. Ya, demikian juga dengan saya kira dalam sekolah. Ya, Bapak Ibu sekalian juga sudah mengalami ya, murid-murid atau siswa kalau di kelas itu kalau tidak kooperatif, wah susahnya setengah mati gitu ya. Saya dulu itu ketika SMA, ini mungkin sedikit cerita aja ya. Saya kadang-kadang cerita yang agak menyimpang, tapi ya kadang juga nggak ada hubungannya dengan kuliah. Tapi bayangkan saja begini. Jadi zaman saya dulu SMA 30 tahun yang lalu sudah lebih gitu ya. Zaman itu kalau zaman sekarang kan IPA atau IPS ya, atau bahkan sudah berubah lagi. Saya kurang tahu. Dulu itu kan adanya fisika A1, biologi A2, ilmu sosial A3 dan bahasa budaya A4. Nah, di SMA saya itu jurusan yang paling tidak disukai dan paling banyak dihindari itu adalah A2. Itu masuk fisika nggak kuat, masuk sosial gengsi. Nah, pada waktu itu saya sebenarnya akan masuk sosial gitu ya, dan orang tua sudah memberikan izin, tapi di detik-detik terakhir menjelang masuk tahun ajaran baru, orang tua saya dipanggil ke sekolah, saya dipaksa pindah dari sosial ke entah fisika atau biologi, ya, karena sosial penuh. Nah, itu di kelas itu tuh kami anak buangan gitu ya, ada 25 orang di situ. Itu kalau terhadap guru tidak kooperatif sama sekali gitu ya. Pokoknya sering membuat kekacauan, dimarahi juga. Nah, kami berkolaborasi gitu ya, tapi untuk menciptakan kekacauan gitu kan. Nah, ini kan kalau kelas atau ya sekolah pada umumnya itu kan kolaborasi ya Bapak Ibu. Guru berkolaborasi dengan guru yang lain, nanti berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan masyarakat, orang tua gitu ya. Jadi kalau kolaborasi ini kalau tidak dijalankan, ya yang namanya sekolah nggak akan berhasil. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Ya. Ini dulu saya lihat ketika anak saya mulai masuk SD itu ya, ada orang tua yang di rumah itu tidak bisa mengendalikan putra-putrinya, menyuruh putra-putrinya belajar gagal, itu dibebankan ke sekolah. Mbok PR-nya ditambah, kalau anak ini nggak mau belajar, kalau nggak ada PR, wah ini berarti kan ini membebankan itu ke guru di sekolah gitu ya. Jadi ya, kolaborasi itu penting, tapi berarti kan kalau kolaborasi itu bekerja bersama ya, bukan yang satu kerja, satunya melihat. Kan? Nih, oke. Tapi nanti kita lihat contoh-contoh kolaborasi yang lain. Ya. Dan kolaborasi ini nanti sangat penting di dalam
berbagai macam aplikasi sistem informasi karena memang tidak akan bisa berjalan sendiri. Ya, seperti Microsoft Teams ini. Microsoft Teams yang kita gunakan ini kan kalau Microsoft berdiri sendiri saja, tidak ada jalur komunikasi, nggak ada internet, ya nggak jalan. Nggak ada komputer atau laptop atau tablet atau smartphone, ya nggak akan bisa dipakai. Jadi mau tidak mau ini merupakan kolaborasi. Dan sebetulnya banyak sekali hasil kolaborasi itu yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, dulu tahun berapa itu? 2011 ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tahun 2011 itu terjadi tsunami di Jepang yang menghancurkan daerah yang namanya Sendai. Nah, Sendai itu ya kalau di Indonesia mungkin ya termasuk perdesaan gitu ya. Tetapi Sendai ini merupakan sentra elektronik untuk otomotif di Jepang. Sehingga saya ingat betul pada waktu itu setelah tsunami, pabrik-pabrik otomotif Jepang di Indonesia itu hanya punya persediaan chip komputer untuk mobil, chip komputer pengendali mobil itu, jadi Bapak Ibu sekalian, itu hanya untuk 1 bulan. Dan tidak tahu kapan lagi bisa dapat chip itu dari Jepang impor, karena pabriknya rusak, pabriknya hancur. Ya, kalau mobil Jepang, kalau Jepang itu kena bencana, mobil Jepang kemudian terancam, ya nggak apa-apa. Tapi ternyata chip buatan Jepang itu tidak hanya digunakan untuk mobil Jepang, tapi juga digunakan untuk mobil Amerika, Chrysler, maupun mobil Eropa, Peugeot dari Prancis. Nah, ini menunjukkan betapa kolaborasi ini masih berjalan. Oke. Nah, nanti mari kita lihat ya bagaimana selanjutnya. Baik. Nah, kolaborasi pertama yang terjadi di dalam setiap organisasi itu adalah kolaborasi yang disebut sebagai proses bisnis. Jadi proses bisnis ini adalah bagaimana satu pekerjaan atau satu tugas itu dilaksanakan. Contoh kalau proses bisnis, Bapak Ibu mungkin sudah, kalau di tempat Bapak Ibu pasti sudah akrab dengan proses penerimaan peserta didik baru. Lah itu kan ada prosesnya, ya. Tidak ada anak lewat di depan sekolah langsung dipanggil, sini sekolah di sini. Nggak bisa seperti itu. Ada proses pendaftaran, ada proses seleksi, jika itu memang ada seleksi. Dan kemudian setelah terpilih menjadi peserta didik baru, si calon siswa ini harus memenuhi proses administrasi. Ya, termasuk di dalamnya ya kasarannya membayar. Ya. Baru setelah itu dia bisa bersekolah. Ya. Proses ini itu sudah ditetapkan, sudah terdefinisi, sudah ada alurnya, sudah ada tahapan-tahapannya. Kalau ada tahapan yang dilewati, ada tahapan yang tidak dilaksanakan, ya dampaknya lalu macet. Ya. Tugas tidak bisa dilaksanakan. Seperti misalnya menjadi peserta didik baru. Ya. Tapi tidak melakukan pendaftaran, ya nggak akan diterima. Gampangannya begitu. Gitu ya. Kemarin baru saja, ya bukan beberapa bulan yang lalu, itu ada satu mahasiswa kami, itu dari ND, gitu ya, merasa ketika dia di ND sana, itu mendaftar beasiswa sudah selesai. Ya. Maka dia kemudian datang ke Jogja dengan harapan bisa kuliah di Atmajaya. Ternyata ketika di ND, entah apa yang terjadi, proses pendaftarannya itu belum selesai. Jadi, kalau saya tidak salah ingat dari cerita si mahasiswa ini, masih ada satu tahap, yaitu dia harus milih jurusan mana. Itu tidak dilakukan, tapi dia merasa sudah mendaftar, karena mungkin formulirnya sudah diisi semua. Ya. Begitu sampai di sini, ternyata belum terdaftar sebagai calon mahasiswa. Lalu yang lebih parah lagi adalah beasiswa yang dia incar itu sudah tutup pendaftarannya. Nah, jadi kalau proses bisnis ini tidak dilaksanakan dengan seksama, gitu ya, dengan lengkap, ya tahapan berikutnya tidak bisa dilaksanakan. Ya. Nah, tapi happy ending kok Bapak Ibu sekalian, mahasiswa ini kemudian kami bersama-sama membantu, sekarang sudah bisa kuliah, bahkan sudah tinggal di Asrama Putri Universitas Atmajaya Yogyakarta, karena di Asrama Putri ini gratis ya, karena dia jauh-jauh dari ND, secara ekonomi juga butuh bantuan,
ya maka kami bantu. Ya, jadi ya berakhir dengan bahagia. Tetapi ini sangat bahaya kalau sebagian besar mahasiswa Atmajaya tidak melakukan proses pendaftaran dengan benar, gitu ya. Jadi Atmajaya bisa nggak dapat mahasiswa. Ya. Nah, proses bisnis ini bisa menjadi aset atau kekayaan, gitu ya. Tapi bisa juga menjadi beban, liabilities. Terutama kalau proses bisnisnya itu tidak efisien, banyak langkah yang membingungkan, sering menyebabkan kesalahan, dan bahkan kemudian menimbulkan ya, frustasi, gitu ya. Wah, susah banget, nggak usah, gitu ya. Nah, maka ini menjadi beban. Ya. Mungkin saya akan mengambil contoh proses bisnis yang sering jadi beban yang banyak orang sebetulnya mungkin karena tidak tahu ya. Itu adalah yang saya amati sendiri, itu adalah pada proses penggunaan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Saya pernah melihat ini kebetulan saya sedang berkunjung, gitu ya, ke Rumah Sakit Karyadi di Semarang, ya. Jadi ada sepasang bapak ibu itu sudah sepuh sekali, ya, mau periksa membawa rujukan BPJS dan ditolak oleh Karyadi. Nah, kenapa ditolak? Karena ternyata rujukan tersebut itu tidak ditujukan ke Rumah Sakit Karyadi, tapi satu rumah sakit di Salatiga. Hanya saja karena bapak dan ibu ini ya mungkin pengennya ke Karyadi ya, tapi diberi rujukan ke Salatiga tidak bersedia, langsung mereka ke Karyadi. Begitu ditolak, yang keluar adalah kata-kata, oh kalau berobat pakai BPJS dipersulit, gitu ya. Nah, padahal kan sebetulnya Karyadi juga tidak bisa disalahkan karena rujukannya tulisannya bukan ke Karyadi, gitu kan. Nah, tapi kemudian ini disadari betul oleh BPJS ya, karena terakhir kami bertemu untuk sosialisasi di Atmajaya itu mereka berusaha menyederhanakan ini. Ya, saya melihat salah satu rencana mereka itu nanti adalah kita kan punya, nanti akan ada aplikasi dan kartu, sehingga kartu itu bisa dipakai seperti kartu asuransi pada umumnya, gitu ya. Jadi kalau pakai gesek lah atau pakai scan QR, gitu. Tapi itu mungkin masih agak lama. Tapi ya arahnya seperti itu. Nah, proses bisnis seperti di BPJS Kesehatan ini kan terus-menerus diperbaiki, ya, terus-menerus dipermudah sehingga nanti menjadi keunggulan dari BPJS Kesehatan, bukan beban, gitu ya. Nah ini, nah ada banyak contoh proses bisnis ya, misalnya merakit produk kan juga tidak bisa sembarangan, ya. Nah, coba kita lihat saja yang produk sederhana, makanan. Kalau Bapak Ibu Mirsani ke fast food yang dari negara-negara barat, ya, itu di mana-mana rasanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, ya, kualitasnya sama, dan harganya kurang lebih sama. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah standar. Ya. Dagingnya kualitas seperti apa, cara memasaknya bagaimana, itu semua standar. Ya, ada langkah-langkahnya. Memang ya mungkin rasanya bagi beberapa orang, wah kok kurang mantep, gitu ya. Lebih mantep mungkin bakmi goreng dekat rumah, gitu kan, atau bakmi Jawa dekat pasar. Namun produk yang tidak standar itu sulit sekali untuk direplikasi. Sulit sekali untuk digandakan. Karena yang bisa hanya satu orang. Sedangkan kalau dibuat standar, siapapun bisa melakukan. Saya pun mungkin yang saya nggak bisa masak, kalau saya dilatih untuk merakit hamburger, gitu ya, itu saya bisa. Karena semuanya sudah sangat standar. Ya. Nih, dan juga ada proses-proses lain yang mungkin ya agak lebih sulit untuk distandarkan, meskipun langkahnya bisa dibuat standar. Contohnya apa? Merekrut karyawan. Nah, merekrut karyawan ini ya ada prosesnya kan, ada tesnya, ada wawancara dan lain sebagainya. Itu standar. Tetapi apakah karyawan yang akan direkrut saat ini dengan yang direkrut bulan depan misalnya itu kualitasnya bisa sama? Wah, ini sangat-sangat sulit, ya. Oke. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu bagaimana sebuah contoh bagaimana sebuah
proses bisnis terjadi melibatkan setidaknya 3 bagian yang berbeda. Ini pertama dari penjualan. Tenaga penjualan ini tugasnya apa? Cari order. Kalau ordernya sudah dapat, kemudian dimasukkan sistem, oleh bagian akuntansi dicek. Karena biasanya kalau dalam konteks ini penjualan itu adalah penjualan secara kredit. Artinya beli dulu, barang dikirim baru bayar. Ya. Nah, maka ini kemudian dicek layak nggak, maksudnya punya fasilitas kredit nggak? Kalau punya, ordernya ini cukup nggak? Kreditnya 20 juta, dia mau order 10 juta, oh ya cukup. Kreditnya 20 juta tapi banyak nunggak, mau beli secara kredit ditolak, gitu ya. Nah, kira-kira seperti maka ada approval di sini. Kalau disetujui ya langsung ke bagian produksi untuk produknya dirakit dan nanti dikirim. Pada saat yang sama bagian akuntansi menghasilkan tagihan untuk nanti ditagihkan ketika barang sudah dikirim dan diterima. Jadi untuk satu proses sederhana, jualan saja itu bisa melibatkan setidaknya 3 bagian yang berbeda dengan langkah-langkah yang berbeda. Nah, di sini sudah kelihatan ya, saya kira bagaimana bentuk kolaborasinya. Kebetulan istri saya itu tenaga penjualan. Istri saya itu sales, ini kebetulan sedang tidak ada di rumah, sedang ke Jawa Barat sana, ke daerah jajahannya gitu ya. Ya, pernah satu saat di tempat istri saya bekerja di bagian ini, produksi, itu sedang ada perubahan sistem. Nah, tapi perubahan sistem ini ya bukan urusan istri saya yang ada di sini ya, yang jualan. Bukan juga urusan akuntansi, itu sudah ada direkturnya sendiri, sudah ada bidangnya tersendiri. Namun, yang terjadi adalah kekacauan di bagian produksi dan pengiriman barang menyebabkan 50% order yang didapatkan oleh tim istri saya tidak terkirim. Padahal pencapaian target penjualan itu hanya dihitung oleh penjualan yang barangnya terkirim. Kalau tidak terkirim, nggak bisa dianggap sebagai penjualan. Jadi bisa saja saya dapat order 1 miliar gitu kan. Tapi yang terkirim hanya 100 juta. Ya 100 juta itulah yang diakui. Sisanya tidak, karena tidak terkirim. Nah, 50% order itu tidak terkirim waktu itu. Wah, istri saya ada di atas ini kan ya bingung ya. Oh, cari order juga tidak mudah, gitu kan. Lah kok yang pink ini di bawah ini kok seenaknya saja tidak mengirim, gitu kan. Nah, jadi memang butuh kolaborasi. Padahal kepala dari atau direktur dari masing-masing bagian ini bisa jadi berbeda kalau untuk perusahaan besar. Oke. Nah, dengan adanya teknologi ini bisa memperbaiki proses bisnis. Tadi saya sudah mengatakan perusahaan itu atau organisasi itu selalu berusaha memperbaiki proses bisnis supaya lebih cepat, lebih efisien, mengurangi tingkat kesalahan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ada macam-macam ya. Bisa dengan mengotomatiskan. Bapak Ibu mungkin sekarang sudah bisa melihat berapa banyak Bapak Ibu ini yang masih sering ke kantor kas atau kantor cabang bank untuk transaksi biasa. Mungkin sudah sangat jarang. Ya. Saya itu terakhir ke bank itu gara-gara kartu ATM saya rusak. Ya, tidak bisa dipakai. Ya sudah, itulah. Setelah itu ya sudah tidak pernah ke bank lagi. Ya sudah sangat jarang. Oke. Jadi bisa juga menciptakan proses yang baru sama sekali. Ya. Seperti Gojek itu dia akan menciptakan satu proses yang baru sama sekali untuk masyarakat Indonesia. Pengen ojek, nggak perlu cari-cari tukang ojek, nggak perlu tawar-menawar, sudah langsung pesan saja, nanti ojeknya datang, diantar, bayar sesuai yang ada di dalam aplikasi. Nah ini kan sesuatu proses yang baru. Ya. Oke, nah berbagai proses bisnis tadi itu kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi berbagai sistem. Nah, yang pertama yang menjadi dasar itu adalah yang disebut sebagai sistem pengolahan transaksi. Ini yang mungkin paling sering Bapak Ibu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu ke minimarket, Bapak Ibu ke supermarket, itu bertemu dengan sistem pengolahan transaksi. Ya. Dan ini digunakan untuk mencatat
transaksi rutin. Misalnya untuk ya penjualan, penggajian, ya. Mungkin Bapak Ibu di sekolah ada presensi gitu ya. Ada nanti vakasi ujian dan lain sebagainya. Itu kan proses yang rutin, yang biasa terjadi, yang istilahnya ya tinggal merem jalan, gitu ya, karena sudah sangat rutin. Kita semua sudah hafal ya, apa yang seharusnya dilakukan. Kalau kita melihat ke penjualan di supermarket, gitu ya, ya sudah, yang namanya penjualan di supermarket ya seperti itu, ya. Berbeda dengan supermarket yang minggu yang lalu saya tunjukkan, ya. Tapi ya yang namanya supermarket, ya prosesnya seperti itu, ya. Tidak akan ada proses lain yang ajaib gitu ya. Semua sudah tahu, sangat terstruktur dan tidak ada alternatif yang lain. Ya. Penggajian juga begitu, ya, dan seterusnya. Nah, di atasnya sistem pengolahan transaksi itu ada sistem yang namanya intelijensi bisnis. Yang nanti kita bahas pada bab tersendiri. Tapi intelijensi bisnis ini tujuannya adalah untuk mencari tahu sebetulnya lingkungan bisnisnya itu seperti apa. Pesaingnya ngapain? Konsumennya pengen apa? Atau konsumennya senang produk yang mana? Ini adalah bisnis intelijen. Kalau ngiklan itu sebaiknya lewat koran, radio, televisi, atau sosial media. Nah, ini nanti ada bisnis intelijen tersendiri untuk mencari tahu. Ya. Dan ada manajemen, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksekutif ini untuk direksi di atas nanti. Ada waktunya tersendiri nanti. Ya, ini. Nah, ini adalah modelnya. Jadi dari sistem pengolahan transaksi berbagai macam ya, mulai dari misalnya produksi, penjualan, penggajian, itu nanti datanya dimasukkan semua ke sini. Lalu diolah dan menjadi laporan. Laporan. Nanti bisa saya tunjukkan laporan yang ada di Atmajaya yang kami gunakan. Datanya tidak rahasia, jadi bisa saya share kepada Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contoh laporan. Ini yang diperoleh istri saya ya, setiap jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, jam 5 sore, dan jam 8 malam. Itu rutin dikirim. Jadi misalnya, ini produknya apa, kemudian daerah penjualannya di mana, penjualan yang terjadi pada hari itu, dan targetnya. Lalu di sini ada, ini kan sederhana ya, matematikanya sangat sederhana. Perbandingan antara penjualan sesungguhnya dengan target. Oh, di sini 0,85. Artinya target hanya tercapai 85%. Di sini 1,01. Oh, berarti target terlampaui 1%. Di sini target terlampaui 6% dan seterusnya. Ya. Sehingga dengan melihat ini, misalnya jam 10 itu istri saya melihat ini, dia sudah tahu kira-kira mana yang harus ditelepon dan diberi motivasi lebih giat gitu ya. Biasanya istri saya akan telepon, ini kenapa kok jualannya baru segini gitu kan? Ada masalah apa? Nah, dan itu dibereskan sehingga nanti hari itu bisa tercapai targetnya. Ya, ini dengan ya sederhana kan, ini kalau matematika kan hanya ini dibanding dengan ini ya ketemulah gitu ya berapa persen. Tapi ini sudah bisa menjadi alat bagi seorang manajer untuk menentukan tindakan berikutnya. Ya. Oke. Lalu untuk pembuatan keputusan nanti akan ada babnya tersendiri ya, karena ternyata membuat keputusan itu juga bukan hal yang mudah gitu ya. Untuk era modern, pembuatan keputusan itu yang sekarang termasuk yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berbasis pada data, pada fakta. Kita tidak bisa lagi membuat keputusan itu berdasarkan suasana hati, berdasarkan intuisi, atau berdasarkan wangsit tadi malam apa gitu ya, nggak bisa. Ya, semua itu harus ada mekanismenya, harus ada langkah-langkahnya, dan didukung dengan data, dengan fakta. Ya, ini. Oke, ini kira-kira nanti bentuknya ini kita bahas secara tersendiri. Nah, kalau yang eksekutif itu adalah untuk para pemimpin puncak satu organisasi. Ya.
kebetulan juga kami di Atmajaya juga menghadapi hal seperti itu. Sebentar ya, saya coba untuk membuka ya yang tadi saya janjikan. Agak lupa password-nya terus. Baik, ini saya share ya Bapak Ibu. Ini adalah sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah Business Intelligence milik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya akan menunjukkan ini saja, PMP asal mahasiswa. Nah, ini contoh ya, kalau misalnya kita pakai yang magister manajemen saja sudah. Nah, ini asalnya seperti ini. Ya, dengan informasi ini, itu sebetulnya apa yang bisa langsung dilakukan? Ini adalah informasi sejauh ini sampai saat ini itu mahasiswa magister manajemen itu berasal dari mana saja. Nah, jadi kalau misalnya seperti Yogyakarta, itu kan hijau ini ya, oh udahlah nggak usah terlalu di-push ya, karena mesti datangnya dari Jogja. Tapi yang daerah-daerah yang lain, misalnya ya, seperti Jawa Tengah, kok Jawa Tengah hanya segini, ya, dan cukup relatif dekat. Jawa Timur misalnya, wah lebih kecil lagi. Ini kenapa? Ya, ini kalau pimpinan universitas melihat ini, kemudian ya harus segera melakukan kajian. Ini kenapa kok seperti ini? Apa yang bisa dilakukan untuk misalnya meningkatkan asal mahasiswa. Ini kan kalau magister manajemen ya, saya tunjukkan kalau misalnya S1 manajemen. Nah ini. Nah, grafiknya kan sudah berbeda. Dengan demikian, tidak bisa pukul rata. Promosi untuk magister manajemen disamakan dengan S1 manajemen. Nggak bisa, apalagi nanti kalau Departemen Manajemen ini sudah punya program S3, nggak bisa lagi promosinya sama dengan S1 atau S2 karena pangsa pasarnya berbeda sekali. Nah, dengan informasi seperti ini, dengan sekilas saja melihat, kami di rektorat gitu ya, itu sudah bisa melihat, oh ini toh gitu ya. Jadi kan nggak perlu lihat ini misalnya tabel di bawahnya ini angka-angkanya nih ngapain gitu ya. Tuh. Jadi lihat saja ini sudah langsung bisa tahu. Nah, ini kira-kira kalau eksekutif information system itu seperti itu. Jadi pasti ringkas, karena kami tidak butuh detik, tapi kami ingin melihat gambaran besarnya, kemudian melihat, oh masalahnya di situ, nah, baru kemudian ketika akan menyelesaikan masalah, itu masuk ke yang lebih detail. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi yang di sini. Oke, jadi itu pakai dashboard. Ya, tadi sudah ada. Jadi seperti dashboard pada motor atau mobil, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian tinggal melihat, oh bensinnya masih separuh gitu ya. Kan nggak perlu tahu bensinnya masih separuh itu masih berapa liter, atau nggak perlu tahu. Ya, tidak perlu sedetail itu. Kecepatannya 60 km per jam. Wah, 60 km per jam ini ya juga nggak perlu tahu roda yang depan dan belakang sama nggak kecepatannya, nggak perlu tahu. Ya, ini. Oke. Nah, lalu ada satu aplikasi besar gitu yang banyak dipakai oleh namanya enterprise. Enterprise ini adalah kalau kita bicara enterprise itu kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan atau organisasi dengan banyak divisi dan banyak proses yang berbeda-beda. Contohnya mungkin kalau perusahaan yang komersial gitu ya, itu Pertamina. Pertamina itu kan punya Pertamina Hulu dan Pertamina Hilir. Ya. Lalu ada yang jualan eceran gitu ya, ada yang kilang minyak, ada yang ngebor minyak, ada yang transportasi dan seterusnya. Kalau tingkat universitas
ya baik beberapa universitas luar negeri sudah melaksanakan ini, seperti beberapa universitas yang saya tahu seperti di kawasan di Indonesia itu sudah ada Monash University dari Australia ya. Monash University ini punya cabang di Indonesia, punya cabang di Malaysia gitu ya. Ini universitasnya berdiri sendiri kalau di tiap-tiap negara itu. Monash University yang ada di Jakarta itu ada stafnya tersendiri, nggak bisa pinjam yang dari Australia. Gitu ya. Jadi mereka punya usaha sendiri. Nah, seperti ini. Jadi ini banyak divisi, banyak cabang, banyak anak perusahaan bahkan, gitu ya, yang semua harus dikendalikan secara terpusat. Nanti kita bicarakan. Ini masih ada bab yang lain yang membahas secara lebih mendetail. Ya. Jadi ide dari enterprise system itu adalah untuk supaya pimpinan, ya, direksi itu bisa melihat sebetulnya sampai di mana toh, apa yang terjadi sih, gitu ya. Salah satu masalah ketika Bapak Ibu itu menjadi pucuk pimpinan sebuah organisasi itu adalah satu, tidak bisa melihat secara detail. Ya, tapi kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, cukup sering gitu ya, permasalahan itu ada pada detail. Banyak masalah itu yang tersembunyi di dalam rincian kecil-kecil. Nah, padahal agak sulit juga kalau Bapak Ibu sudah berada di posisi paling atas gitu ya, untuk melihat yang kecil-kecil ini bagaimana. Ya. Karena kalau sebagai pimpinan tertinggi suatu organisasi masih ngurusi yang kecil-kecil, nanti habis waktunya. Tidak bisa mikir jangka panjang, tidak bisa memikirkan hal-hal yang ya sifatnya lebih strategis. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti sebagai kepala sekolah masih mikir, wah ini si A ini kok bolos terus, si C ini kok nggak pernah pakai seragam, gitu ya. Si D ini kok berkali-kali kena skorsing. Nah, nanti pengembangan guru, pengembangan sekolah nggak akan terpikir caranya seperti itu, gitu ya. Nah, maka perlu alat lain untuk bisa membantu di dalamnya. Yang sifatnya itu bisa melihat secara keseluruhan, tapi kalau dibutuhkan ya bisa masuk sampai ke detail. Ya. Oke. Lalu ada supply chain management system. Ini adalah sistem untuk mengelola relasi dengan para supplier. Ya. Mungkin kalau di dunia pendidikan tidak terlalu relevan. Ya. Tapi kalau di dalam dunia bisnis, wah ini sangat relevan. Supplier itu kadang-kadang menentukan hidup matinya sebuah perusahaan. Sebagai contoh begini, PLN. PLN itu kan supplier listrik satu-satunya di Indonesia. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu punya usaha apa misalnya fotokopi ya sudah ya, yang atau usaha apa ya yang sangat tergantung listrik. Ya sudah fotokopi saja. Maksudnya sekarang fotokopi sudah sangat jarang ya. Ada 10 kios fotokopi, ya. Lalu PLN tiba-tiba memutuskan yang satu ini nggak usah dikasih listrik, ya, dia pasti kalah bersaing karena nggak dapat pasokan listrik. Gitu ya. Nih, maka kalau hubungan dengan supplier baik, itu kepastian ataupun jaminan bahwa apa yang kita butuhkan dari supplier itu terpenuhi dengan harga yang wajar. Ya, kalau enggak, si supplier menaikkan harga seenaknya, mati kita. Ya. Oke. Kemudian ada juga yang menuju ke arah konsumen, customer relationship management system. Nah, kalau ini mungkin di dunia pendidikan cukup relevan. Ya. Misalnya terkait dengan siswa-siswi Bapak Ibu itu berasal dari mana sih? Gitu ya. Lalu seperti siswa-siswi seperti apa yang kemudian akan bersekolah di tempat Bapak Ibu? Jadi kami di Atmajaya ya, itu sekitar 50% mahasiswa kami itu berasal dari luar Jawa. Nah, kalau dari luar Jawa, kemudian mereka sekolah di Jogja, itu apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang bisa diperbuat? Ya, maka misalnya kami mulai semester ini mengaktifkan dan benar-benar mendorong asrama putra dan putri. Ya, karena itu memang dibutuhkan, maksudnya kapasitasnya belum banyak. Ya, saya punya anak yang
tahun ini juga mulai kuliah ya. Ketika anak saya itu sudah mulai bicara mau kuliah di Jakarta, itu ibunya sudah langsung pusing, gitu ya. Wah, nanti kosnya gimana? Yang ngawasi siapa? Nah, kalau ada asrama, kan, apalagi asrama yang dikelola oleh universitas itu lain. Asrama kami yang di Putri itu dikelola oleh suster-suster SSPS. Sedangkan asrama putra itu kami bekerja sama dengan bruder-bruder dari mana saya agak lupa ya, bukan saya yang ngurusi, tapi ada bruder yang ngurusi di sana. Ya. FIC. Oh ya, FIC ya. Ya, salah satunya teman pramuka saya, Drago. Oh iya, ya Pak Tenun, Pak. Ya, soalnya bukan saya yang ngurusi, jadi ada Pak Warik Tiga yang ngurusi kemajuan. Baik. Nah, kalau seperti itu kan kemudian kami harus memperhatikan ya kan para mahasiswa ini, orang tua terutama yang nantinya akan menitipkan putra-putrinya ke kami itu seperti apa. Nah, saya kira sama juga di sekolah Bapak Ibu ini, meskipun mungkin profilnya berbeda kan, harus bisa mengidentifikasi yang dibutuhkan itu apa toh, yang dikehendaki apa. Nah, ini adalah customer relationship management. Ya. Oke lah, kalau ini mengoptimalkan pendapatan, saya kira ya, kita akan sekolah dan universitas ya, bukan badan profit ya. Tetapi meningkatkan kepuasan konsumen, mempertahankan konsumen, ini penting. Ya. Kami itu pernah dulu di tahun 2000. Ya. Jadi pada saat saya kuliah di tahun 90-an, Atmajaya itu kalau dari daerah Bali misalnya, itu ada 3 kabupaten asal mahasiswa Atmajaya yang dari Bali, yaitu Gianyar, Denpasar, dan Tabanan. Tahun 2000, ketika dilakukan survei, ternyata mahasiswa Bali yang ada di Atmajaya itu hanya tinggal berasal dari Denpasar. Nah, yang ke Tabanan dan yang dari Tabanan dan Gianyar itu kemana? Apakah menurun? Data menunjukkan jumlah mahasiswa dari Bali dari 2 daerah itu yang kuliah di luar Bali meningkat. Nah, tapi kok nggak ke Atmajaya? Nah, ini ada apa? Nah, ini kemudian menjadi salah satu PR pada waktu itu ya, untuk bisa kembali mengundang putra-putri dari daerah Bali untuk bisa kuliah di Atmajaya. Ya. Oke. Lalu, nah ini knowledge management system. Knowledge itu adalah pengetahuan yang pada umumnya ada di otak kita. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang pintar matematika, yang pintar fisika, gitu ya. Soal matematika apapun, gitu ya, bisa diselesaikan. Jadi saya dulu punya, ya mohon maaf, ini guru saya yang dulu guru matematika SMA saya itu sangat tradisional ya. Beliau tuh kalau menjelaskan nggak ada yang tahu sekelas gitu ya. Kalau ditanya, Pak, bagaimana cara menyelesaikan persamaan itu? Ya, dia mengatakan, ya akal-akalan. Akal-akalan itu caranya gimana gitu ya. Setengah mati nggak bisa. Tapi beliau itu sangat pintar. Pernah beliau itu meninggalkan PR yang kami tidak bisa. Lalu kami tanya ke guru matematika lain, ternyata guru matematika lain juga nggak bisa. Jadi yang bisa hanya beliau ini. Nah, masalahnya pengetahuan beliau ini nggak bisa ditransfer ke orang lain. Ya. Dan ketika kemudian beliau pensiun, hilanglah pengetahuan itu. Ya, karena beliau itu tidak pernah menuangkannya dalam bentuk yang bisa dipelajari oleh orang lain. Nah, maka itu ya Bapak Ibu kan juga sangat didorong saya kira, atau sangat diharapkan misalnya untuk membuat buku. Misalnya. Buat karya tulis. Nah, sebenarnya karya tulis, buku, dan lain sebagainya ini adalah cara kita menuangkan apa yang ada di sini menjadi bentuk tertulis. Dan kalau sudah menjadi bentuk tertulis, mudah sekali untuk ditransfer ke orang lain, mudah dipelajari oleh orang lain. Ya, kalau zaman sekarang tentunya tidak harus tertulis. Mungkin bisa bikin video YouTube gitu ya, atau streaming, atau di TikTok atau sosial media yang lain. Bisa misalnya tip dan trik mendapat beasiswa. Wah, banyak yang kemudian bisa belajar dari sana. Jadi tidak harus tertulis, tetapi pengetahuan yang kita miliki itu didokumentasikan dalam bentuk apapun sehingga orang lain itu bisa kemudian mempelajari. Ya, ini idenya dari knowledge management. Nah, tentunya kan seperti di sosial media atau di YouTube kan ya nggak bisa dibiarkan liar begitu saja ya. Seperti perpustakaan harus dikatalogkan sehingga orang mencari itu menjadi lebih mudah. Oh, saya pengen video-video yang ngajari saya masak nasi goreng misalnya. Ya, ada katalognya seperti itu sehingga saya bisa langsung menuju ke sana dan tahu. Ya, tapi nanti kita kembali ada bab tersendiri mengenai
Ini saya kira dilewati saja karena sangat teknis ya. Nah, kemudian penerapan teknologi ini berkembang, ya, merasuk ke dalam berbagai bidang dan kemudian muncul menjadi contoh ini saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat akrab. Perdagangan elektronik atau e-commerce, ya, berjual beli barang atau jasa melalui internet. Bisa misalnya lewat marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, ya. Bisa juga kemudian melalui aplikasi seperti Go dan Grab gitu ya. Jadi ini banyak, ini berdagang. Nah, di atasnya berdagang itu ada bisnis elektronik atau e-bisnis, ya. Di mana ini menggunakan teknologi dan internet untuk berbisnis. Contohnya apa? Internet banking. Ya. Kemudian juga saya kira cukup banyak ini. Ketika masa pandemi, ya, saya itu takut betul untuk keluar rumah. Ya. Dan kemudian saya melihat bahwa, waduh, SIM saya hampir habis, gitu kan. Ya sudah, dan saya melihat ternyata ada aplikasi dari Polri yang bisa melayani perpanjangan SIM tanpa harus datang. Ya sudah, saya install aplikasi, saya isi semua data, saya lakukan semua tes, termasuk tes psikologi gitu ya. Dan tidak lama kemudian dalam hitungan hari SIM baru datang ke rumah. Gitu ya. Nah, ini adalah bisnis gitu ya, secara digital. Lalu, nah ada e-government, ya, pemerintahan elektronik. Ini bukannya pemerintahan elektronik, tapi layanan pemerintah yang diselenggarakan menggunakan teknologi. Nah, ini tuh ada 4 tahap. Ya, tahap pertama itu adalah pada tahap yang disebut sebagai informasi, di mana pemerintah itu mendistribusikan informasi kepada rakyatnya atau pada penduduknya menggunakan sarana elektronik. Bapak Ibu bisa melihat misalnya Pemda ataupun juga pemerintah pusat itu memberikan ini misalnya undang-undang nomor berapa ada ya. Kemudian mungkin peraturan pemerintah yang mana ada, bisa diunduh, bisa dipelajari. Itu tahap pertama. Jadi dalam tahap pertama ini sifatnya masih satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Tahap kedua itu ada yang disebut sebagai interaksi di mana masyarakat dan pemerintah ini berinteraksi. Misalnya ada layanan aduan. Wah, jalan di depan rumah kami rusak, mengadu ke Dinas PUPR. Atau misalnya yang ramai kalau di Jogja kemarin selalu ramai tiap tahun itu adalah penerimaan peserta didik baru tapi untuk sekolah negeri ya yang zonasi dan itu mesti ramai. Lalu ada banyak aduan masuk gitu ya. Ini yang tahap berikutnya setelah tadi informasi dan interaksi, yang ketiga itu adalah transaksi, di mana pemerintah dan masyarakat atau rakyat ya itu melakukan transaksi, bayar pajak, ya, atau sekarang kalau Bapak Ibu bisa melihat pemerintah itu punya katalog elektronik di mana masyarakat yang punya usaha ingin menjadi supplier dari pemerintah bisa masuk ke sana dan nanti badan-badan pemerintah membeli dari situ. Ya, ini transaksi. Nah, tingkat tertinggi itu adalah demokrasi, di mana proses demokrasinya itu diselenggarakan melalui bantuan teknologi digital. Contohnya apa? Contoh yang ada itu di Hong Kong sebelum sekarang ya. Hong Kong itu setiap kali pemerintah Hong Kong ingin mengeluarkan aturan, maka mereka itu harus membuat draftnya dan draft itu dipublikasikan. Nanti masyarakat Hong Kong harus bisa memberikan masukan. Dan ketika pembahasan aturan tersebut di parlemen Hong Kong itu harus dipelajari betul masukan-masukan itu, ya, dan diakomodasi jika memang memungkinkan. Nah, tingkatan demokrasi tertinggi tentunya adalah pada pemilihan. Ya. Di beberapa negara Eropa Barat itu pemilihan sudah menggunakan teknologi informasi. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tahun depan kita akan ada pemilihan gitu ya, pemilu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah masih ingat berapa tahun yang lalu ketika pemilu
berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh KPU untuk bisa sampai tahu pemenang pemilunya siapa, perolehan suaranya berapa, dan seterusnya. Lama sekali. Presiden juga begitu. Tapi kalau di Australia misalnya, ya, di Australia itu sering pemilu itu pasti hari Sabtu, ya, supaya orang bisa milih. Lalu pemilu itu dilakukan dari pagi sampai agak sore, nanti malam itu sudah tahu siapa pemenangnya. Jadi sering sekali pemilu siang, Sabtu pagi sampai siang, malam minggunya itu calon Perdana Menteri yang kalah sudah memberikan pengumuman melalui TV, mengakui, ya saya kalah. Jadi biasanya begitu, di Australia itu kalau pemilihan Perdana Menteri ya, pemilu, nanti pihak yang kalah mengumumkan dulu di TV, mengakui saya kalah. Baru kemudian yang menang ke siaran di TV mengumumkan kemenangannya. Dan itu terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya, hanya kalau itu dilakukan di Indonesia masih banyak PR-nya. Ya. Masih banyak lokasi dan wilayah di Indonesia itu yang belum terjangkau oleh teknologi informasi dan komunikasi yang layak untuk proses demokrasi tersebut. Sehingga ya sampai sekarang dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita masih akan coblosan secara manual. Gitu ya. Nih, jadi itu tahapan tertinggi. Jadi ada tadi informasi, pemerintah memberikan informasi pada warganya, interaksi di mana pemerintah dan warga berinteraksi, ya, dan ada transaksi, dan ada demokrasi. Oke. Nah, kolaborasi. Ini sekarang kita bahas. Jadi kolaborasi ini bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Bisa formal atau informal. Gitu ya. Kolaborasi karena tidak disengaja maupun disengaja itu juga bisa. Namun seperti kami di Atmajaya juga kolaborasi. Ya, ini Bapak Ibu hadir ini kan juga merupakan kolaborasi antara Yayasan Marsudi ini dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan ini diharapkan bisa jangka panjang gitu ya. Dan ini formal karena ada dokumen yang ditandatangani. Ada nota kesepakatan, ada perjanjian kerjasama dan lain sebagainya. Jadi itu yang terjadi. Ya. Nah, kolaborasi ini terjadi kenapa? Karena banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, seperti dalam kitab suci, tuaian begitu banyak, pekerja sedikit. Gitu kan. Nah, itu maksudnya dalam konteks kita adalah begitu banyak yang harus dilaksanakan. Tapi kalau sendirian nggak mungkin, maka harus kolaborasi dengan yang lain. Ya. Nah, lalu tiap organisasi itu kadang-kadang, ya bukan kadang, sering sekali mereka punya spesialisasi tertentu yang tidak dimiliki organisasi lain. Jadi kemudian ya seperti misalnya ya, bentar, saya cari contoh yang gampang saja. Nah, seperti misalnya perusahaan makanan, gitu ya, fast food tadi. Perusahaan fast food ini pinter banget bikin fast food. Tapi kalau dia harus motong sapi, motong ayam, dan dagingnya harus disiapkan dan lain sebagainya, digiling dan lain sebagainya, dia nggak bisa. Bukan itu pekerjaannya. Maka dia bekerja sama dengan pemasok daging, dia bekerja sama dengan pemasok roti, dia bekerja sama dengan pemasok keju dan seterusnya. Ya, jadi, nah maka sekarang terjadi banyak interaksi, banyak kerjasama antar berbagai perusahaan. Bahkan perusahaan yang seolah-olah bersaing itu sebetulnya diam-diam di belakang layar mesra, ya seperti politisi gitu ya. Kelihatannya di depan mau pengumpulan ternyata di belakang koalisi gitu kan. Oke. Contohnya apa? Contohnya adalah smartphone Apple iPhone. Nah, salah satu pesaing iPhone yang besar, bahkan Apple itu pernah menuntut di pengadilan, itu adalah Samsung. Jadi Samsung itu dianggap sebagai saingan utama Apple. Ya. Sampai dulu pernah dibawa ke pengadilan. Nah, namun sesungguhnya hubungan Samsung dengan Apple ini cukup mesra. Kenapa? Layarnya iPhone, LCD-nya itu yang membuat Samsung. Di dunia ini hanya ada 3 perusahaan LCD besar yang sanggup untuk memenuhi kebutuhannya Apple, yaitu Sharp dari Jepang,
Samsung dari Korea Selatan dan LG dari Korea Selatan. Itu pun saya dengar beberapa tahun yang lalu Sharp itu sedang mengalami goncangan keuangan. Nah, jadi layar LCD-nya Apple, iPhone itu dari Samsung. Lalu chip memorinya itu juga yang membuat Samsung. Jadi di belakang layar ternyata iPhone ini adalah Samsung, gitu ya. Di belakang, benar-benar di belakang layar ya, karena ada chipnya dan lain sebagainya. Nah, tapi memang yang bersaing itu sebetulnya bukan Samsung secara keseluruhan, tapi adalah divisinya Samsung atau anak perusahaannya Samsung yang namanya Samsung Mobile. Sedangkan yang menjadi pemasok Apple itu adalah Samsung Electronics yang memang membuat chip. Nah, ini jadi berbeda ya. Nah, ini maka sebetulnya ya, seperti saya katakan tadi kelihatannya bersaing, tapi ternyata di belakang layar mereka kerjasama, kolaborasi, gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian memang ya untuk bisa kolaborasi ini ya harus berubah, ya nggak bisa istilahnya apa menutup diri, nggak bisa wah jangan-jangan nanti kalau kerjasama rahasia saya dicuri dan seterusnya, nggak bisa. Ya harus saling terbuka, harus saling percaya untuk bisa nanti bekerja sama. Oke. Nah, lalu salah satu juga tren yang belakangan ini muncul itu adalah social business. Social business ini adalah menggunakan sarana media sosial untuk berinteraksi dengan entah itu konsumen ataupun juga dengan supplier. Nah, interaksi ini menjadi lebih interaktif. Gitu ya. Kalau zaman dulu kan satu arah, ya iklan itu satu arah. Jadi si pemilik produk mengiklankan produknya melalui surat kabar, radio, televisi, gitu ya. Sudah kita sebagai orang biasa hanya mengkonsumsi iklan tersebut. Tapi sekarang iklan itu bisa menjadi interaktif. Ya. Saya kira berbagai kejadian viral itu kan sebetulnya juga membuktikan bahwa iklan itu bisa interaktif. Ya, jadi kalau ada sesuatu ya, seperti kemarin ya, kemarin itu ada satu video pendek, ada seorang saya nggak tahu penggiat sosial media itu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat, itu dia membahas satu persatu kampus-kampus di Universitas Atmajaya di Yogyakarta. Gitu ya. Saya sudah lama melihat dia itu sudah membahas beberapa kampus lah gitu ya, dan kebanyakan dia kritik. Lalu tiba-tiba satu hari muncul Universitas Atmajaya Yogyakarta, ya. Kritikannya itu satu, parkirannya panas gitu kan. Nah, ternyata parkiran panas ini hanya ada di kampus 2 gitu ya. Di kampus 3 parkirannya teduh, kampus 4 teduh, ya. Kampus 1 ya mungkin panas gitu ya. Tapi kan kampusnya kecil. Nah, kami ya tidak langsung dia diserang enggak gitu ya. Ya udah kita balas dengan membuat video yang bukan membantah ya, tetapi mengklarifikasi. Ya. Loh, ya memang ada parkiran yang panas, gitu kan? Karena memang tidak banyak pohon di situ. Tapi juga ada parkiran yang teduh, ya. Dan biasanya yang parkiran panas ini malah justru tidak digunakan mahasiswa, tapi digunakan oleh dosen maupun tamu, gitu ya. Karena itu ada di depan. Ya. Mahasiswa dan yang lain itu biasanya agak ke belakang. Gitu. Nah ini contoh bagaimana sosial media itu mengiklankan sesuatu yang entah itu positif bisa langsung di counter. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang menjelek-jelekan kita lalu kita tuntut di muka pengadilan ya percuma. Ya. Yang ada adalah di counter saja dengan informasi yang lain. Ini kan perang informasi gitu ya. Oke. Nah kalau kita bisa berdialog dengan orang lain, para pemangku kepentingan, ya dalam hal ini kalau sekolah bisa dengan siswa, dengan orang tua siswa, dengan masyarakat sekitar sekolah, dengan sekolah-sekolah yang lain, ini menjadi kolaboratif, ya, menjadi lebih bermakna daripada persaingan rebutan siswa misalnya. Ya. Jadi bisa saling bertukar. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu melihat, misalnya kalau di tingkat perguruan tinggi ini, Pak Mas Menteri ini ya, itu sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mendorong mahasiswa itu jangan hanya kuliah di universitasnya. Dia harus bisa kuliah di universitas lain. Ambil mata kuliah yang sama sekali berbeda
ya, di universitas lain, baik dalam maupun luar negeri. Kami itu menerima mahasiswa-mahasiswa asing, kami menerima mahasiswa dari universitas lain yang belajar di tempat kami. Demikian juga kami mengirim siswa ke luar negeri maupun juga ke universitas lain untuk belajar yang tidak ada di Atmajaya. Ya. Ini misalnya ada yang belajar kemarin, mahasiswa saya itu belajar statistik gitu ya, di program studi statistik. Nah, karena di Atmajaya nggak punya program studi statistik, mendirikan program studi statistik juga mahal, kami nggak punya sumber daya, sudah biar mahasiswa ini belajar di tempat lain yang tidak kami sediakan, gitu kan. Atau contoh juga misalnya kami tidak punya ciri khas akuntansi syariah. Ya sudah, biar kalau ada mahasiswa yang tertarik akuntansi syariah mungkin belajar di UII atau belajar di UMY gitu ya, Muhammadiyah Yogyakarta atau Jasa Padalan yang memang mereka lebih ahli akuntansi syariah misalnya seperti itu. Jadi ini sehingga kerjasama ini tidak bisa kita bekerja sama dengan pihak yang kita anggap sebagai pesaing. Mereka itu partner, gitu ya. Meskipun kadang partner juga bisa bersaing. Oke, nah manfaat dari kolaborasi itu apa sih? Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat akrab sebetulnya. Sharing knowledge, saling berbagi. Dan bisa menyelesaikan masalah bersama. Lalu misalnya masalah kualitas, kita kalau kita melihat sendiri itu kan kadang-kadang nggak objektif ya, maka perlu ada orang lain melihat supaya objektif ya, sehingga apa hasil kerja kita itu memang bisa dikatakan berkualitas baik. Inovasi, muncul ide-ide yang banyak, ide itu baru yang muncul karena memang kolaborasi. Ya. Dan kalau kita melihat cerita-cerita perusahaan-perusahaan besar yang sukses itu kan juga seringkali idenya muncul itu karena terjadi interaksi dengan orang lain, kolaborasi dengan orang lain. Ya. Contohnya saja Google. Mesin pencari Google itu berdasarkan artikel yang ditulis oleh para pendirinya, yaitu Sergey Brin dan Larry Page. Jadi mereka itu, aslinya Sergey Brin dan Larry Page itu mahasiswa matematika, mahasiswa S3 matematika. Lalu mereka itu mengerjakan satu permasalahan yang ada di dalam dunia ilmu komputer, gitu ya. Nah, ide dasarnya itu berasal dari bapaknya Sergey Brin, karena bapaknya Sergey Brin ini profesor di Stanford. Lalu risetnya diteruskan oleh anaknya dan teman anaknya. Dan kemudian ternyata ini bisa diaplikasikan menjadi satu produk sebagai Google yang kita kenal sekarang. Ya, ini. Lalu kolaborasi ini juga bisa membantu kita untuk melayani. Kalau di sini konsumen ya, tapi mungkin melayani siswa dengan lebih baik. Ya. Kemarin dalam penerimaan mahasiswa baru sering sekali ada calon mahasiswa itu komplain ke sosial media, tolong dong saya nggak bisa bayar. Wah, nggak bisa bayar kenapa? Itu bisa langsung segera ditangani. Kalau dulu mungkin ya lama, apalagi kalau calon mahasiswanya berada di luar Jogja. Tapi sekarang bisa dengan cepat dilayani. Beberapa hari yang lalu saya dapat dari sosial media itu ada keluhan dari warga di sekitar Universitas Atmajaya. Pak, belakang kampus yang pojok itu gelap. Tutup got, di kampung kami dicuri orang gara-gara gelap tidak ketahuan. Oke, saya pasang lampu di situ. Jadi bisa langsung cepat karena bisa tahu gitu kan. Informasi bisa datang lebih cepat. Oke. Nah, jadi kalau akan bekerja sama itu kita butuh ini terbuka ya. Lalu harus ya tidak terpusat, desentralisasi. Tiap-tiap anggota itu berhak untuk berpendapat dan membuat keputusan. Nggak bisa semuanya harus kepalanya, tidak bisa semuanya harus orang tertentu, nggak bisa. Ya harus ini, harus semuanya bisa membuat keputusan secara kolektif, gitu ya. Nah, baru kemudian itu dibantu dengan teknologi. Teknologi saja nggak mungkin. Oke. Microsoft ini ya, Bapak Ibu. Ini dari tahun 2017 sebetulnya saya sudah mencoba menggunakan ini untuk mahasiswa saya. Jadi untuk tugas kelompok, kerja kelompok itu saya paksa mereka menggunakan Microsoft Teams. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bekerja dari kosnya atau rumahnya masing-masing melalui Microsoft. Mereka kumpul setelah kuliah, ngobrol-ngobrol, diskusi, sepakat, lalu sudah ada hasilnya baru diunggah ke Microsoft Teams. Jadi kerjasamanya tidak di Microsoft Teams,
tapi di kampus. Jadi Microsoft Teams ini hanya sebagai alat penampungan kerja mereka. Padahal maksud saya buat dikerjakan di Microsoft Teams, seseorang nulis, yang lain kemudian mengedit gitu ya dari jarak jauh. Ternyata nggak bisa. Nah, namun kemudian ketika pandemi melanda, semua orang di rumah masing-masing, baru Microsoft Teams ini bisa digunakan untuk kolaborasi jarak jauh. Ya. Jadi memang ini saja itu tidak cukup, tapi harus ada ini. Ya. Dan kadang-kadang itu harus dipaksa oleh satu keadaan. Ya. Oke. Nah, jadi kolaborasi ini memang ya membutuhkan apa istilahnya ya, cara pandang yang baru. Ya. Bukan berarti lalu kalau seperti ujian itu lalu saling mencontek, enggak, ya, enggak. Ya. Tapi berdiskusi. Saya sering mengatakan pada mahasiswa saya yang S1, kalau mereka saya beri tugas atau bahkan ujian take home, saya mengatakan tidak ada larangan untuk diskusi. Kalian boleh berdiskusi. Kira-kira jawabannya itu apa? Ya. Tapi yang tidak boleh adalah jawaban A di copy paste oleh B dan dikirimkan. Nggak boleh kalau itu, dan pasti ketahuan. Tapi kalau mereka diskusi, ini enaknya caranya gimana ya? Nah, itu boleh. Dan justru saya dorong itu. Saya sangat jarang, saya itu memberikan ujian akhir-akhir ini ya, yang sifatnya seperti mungkin harus duduk di kelas dan menuliskan jawaban. Itu enggak. Nah, teknologinya apa saja? Macam-macam. Email, instant messaging seperti WhatsApp, saya kira Bapak Ibu sudah sangat akrab ini, ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu ini, ya, ada SharePoint. SharePoint itu sekarang adalah Microsoft Teams ini, ya, dan ada Google Drive. Saya kira Bapak Ibu juga sudah sangat akrab. Video meeting, ya, kita sekarang sudah sedang melakukan, ya. Jadi dari lokasi Bapak Ibu masing-masing, saya di rumah saya, kita bisa bertemu dan berdiskusi. Oke. Mohon maaf. Oke. Nah, jadi ini pola kerjasama itu sekarang bisa menjembatani berbagai moda pertemuan. Ya. Jadi kita bisa berada pada ruang dan tempat yang sama di sini. Ya. Ini adalah kalau kita di kelas tatap muka itu ya, itu adalah ruangnya sama, waktunya sama. Tempatnya sama, waktunya sama. Tapi bisa jadi tempatnya sama, waktunya yang berbeda. Ini yang disebut sebagai asinkronus. Contohnya apa? Papan pengumuman itu sebenarnya asinkronus. Ya. Orang yang nempel dan kemudian yang membaca kan berada pada tempat yang sama kan, tapi waktunya berbeda. Bisa juga waktunya sama, tempatnya yang berbeda. Yang kita lakukan sekarang. Kita berada pada tempat-tempat yang berbeda, namun waktunya sama. Kita bisa melakukan video conferencing. Nah, bisa jadi juga waktunya berbeda, tempatnya juga berbeda. Ini ada di sini. Misalnya dengan email, WhatsApp, ya. Terutama kalau WhatsApp membalasnya besok pagi. Nah, itu kan waktu dan tempatnya berbeda. Tapi ini sangat dimungkinkan. Ketika saya dulu revisi untuk tesis saya sudah berada di Indonesia waktu revisi itu, dan pembimbing saya ada di Australia. Jadi kalau revisi ya saya kirim email ke beliau. Nih, nanti selang beberapa hari akan dikembalikan dengan catatan revisinya apa yang masih kurang atau apa yang masih perlu diperbaiki. Kami tidak pernah lagi bertatap muka. Ya, saya itu pulang tahun 2006. Kami kembali bertatap muka itu adalah tahun 2018, 12 tahun kemudian. Tapi selama itu kami bekerja sama, kami nulis artikel bareng, gitu ya, dan seterusnya, tanpa harus tatap muka. Ya. Oke, ini saya kira tidak perlu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Target saya kita jam 8 bisa selesai kalau dimungkinkan. Baik, tentang materi, monggo kalau ada pertanyaan. Banyak, Pak.
Ya, monggo Pak Oktav. Oke. Ya, Dan nanti setelah itu Bu Anastasia Ismawati ya. Monggo Pak Oktav. oke, baik Pak Samiaji. Oke. Terima kasih. Pada slide mengenai bahwa pucuk pimpinan atau apa ya, seorang leader atau pemimpin tentu akan kesulitan melihat yang detail atau yang kecil-kecil tadi. Nah, dan juga bisa diasumsikan bahwa jika kita melihat seandainya seorang pemimpin ya atau yang di pucuk itu melihat yang detail, maka menjadi visionernya itu terhalang ya, pandangan visionernya terhalang. Maka tadi disampaikan oleh Pak Samiaji itu perlu apa ya tadi? Perlu suatu strategi atau alat-alat lain untuk mengatasi agar kita mampu melihat secara detail, kecil, karena tentu hal itu juga ada juga berpandangan bahwa tentu hal itu juga sangat penting atau baik di dalam menuju ke visioner tersebut. Jadi apa ya kira-kira ya Pak Samiaji, alat atau strategi lain untuk melihat hal yang kecil sehingga tidak menghalangi pandangan visionernya pemimpin. Terima kasih Pak Samiaji. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik, matur nuwun Pak Oktav ya. Jadi pertama begini. Terima kasih. Pemimpin itu tidak mungkin bekerja sendiri, itu sudah pasti. Maka kita perlu orang-orang yang membantu kita. Ya. Nah, ya tentunya kemudian bagaimana pemimpin ini kemudian memilih para bawahannya. Ya. Nah, maka ya pilih saya yang bisa dipercaya. Namun idealnya begitu ya. Namun ya dalam keseharian kita kan yang ideal ini mungkin ya tidak bisa tercapai ya, lebih sering tidak tercapai daripada tercapai. Mungkin teman-teman kerja kita ya nggak ada yang bisa sepenuhnya dipercaya. Ya nggak apa-apa. Dalam organisasi tidak mungkin sendirian, maka kita harus mendelegasikan tugas. Tapi dalam mendelegasikan tugas, salah satu fungsi seorang manajer, kalau Bapak Ibu belajar tentang teori manajemen, fungsi manajer itu adalah melakukan kontrol. Ya. Ini yang biasa dilakukan oleh istri saya. Saya mengamati karena istri saya itu lebih manajer daripada saya, gitu kan. Dan dia prakteknya lebih kental daripada saya. Yang sering dilakukan istri saya itu adalah dia tinggal lihat laporan tadi, ya, dan berdasarkan pengalaman dia, karena istri saya itu mulai dari bawah dan naik ya, sehingga dia tahu yang di bawah itu seperti apa sesungguhnya. Ya. Maka kalau dia melihat ada sesuatu yang janggal, dia akan cari yang lebih detail. Ini sebetulnya bagaimana? Anak buahnya akan ditanya, ini kenapa angkanya seperti ini? Ya. Contoh saja, misalnya yang sering terjadi itu adalah istri saya itu tahu di daerah sini itu ada satu outlet gitu ya yang tidak, kok nggak ada jualannya padahal outletnya rame. Anak buahnya ditanya, ini kok nggak dijual nih, kok nggak beli nih outlet ini gitu kan? Wah tutup Bu. Nah, istrinya, tutup gimana, orang saya sedang di depannya gitu ya, karena istri saya baru ke situ gitu kan. Nah, jadi ini yang detail, dan itu semuanya sebetulnya bisa dilihat tadi yang seperti yang saya sampaikan melalui contoh bisnis intelijen Atmajaya itu Pak. Ya, jadi kita bisa melihat tren dari tahun ke tahun, jumlah mahasiswa dari satu daerah ini bagaimana, naik atau turun? Turun kenapa? Nah, baru kemudian kita masuk ke sana. Tapi kalau itu naik atau normal ya sudah, kita bisa biarkan. Jadi intinya memang satu, kita harus punya bawahan yang bisa dipercaya. Namun ya kejamnya dunia kerja itu kan ya kita nggak bisa 100% percaya pada orang lain kan. Kadang-kadang kita juga harus ngecek gitu ya, terutama kalau kita merasa atau kita melihat ada indikasi-indikasi yang tidak benar. Mungkin begitu Pak Oktav. Nanti detailnya bagaimana dalam bab saja mungkin bisa ditelusuri lebih jauh. Baik sekali Pak Samiaji ya sudah buka. Jadi melihat yang janggal dan turun ke bawah. Baik. Terima kasih Pak Samiaji. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Bu Anastasia Ismawati.
Terima kasih Bapak untuk waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang pernah saya impikan, yang sampai sekarang saya harapkan. Tadi saat Bapak menjelaskan tentang kolaborasi, diantaranya mencontohkan mahasiswa Atmajaya bisa belajar akuntansi syariah di UII, UMY, atau Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini saya membayangkan kalau di dalam yayasan kami, Marsudirini, itu adanya kolaborasi yang setipe yang Bapak contohkan tadi. Misalkan SD Marsudirini dengan SMP Marsudirini maupun dengan SMA Marsudirini. Itu bisa berkolaborasi secara masif sehingga bisa mempertahankan kehidupannya. Saya contohkan seperti ini. Saya dulu bercita-cita kakak-kakak sedes dari Sede Sapiensi Semarang itu secara berkala itu mengisi kegiatan pramuka. Nah, itu semacam adanya komunikasi dan kolaborasi di mana nanti saling mendukung, adanya keterikatan sehingga adik-adik SMP itu tertarik untuk ke Sede Sapiensi. Demikian juga dengan kakak-kakak dari SMK Fransiskus. Demikian juga dari adik-adik SD Marsudirini. Nah, ini saya khususnya yang adik-adik Marsudirini ini kami itu mengalami seperti hambatan dalam berkomunikasi, dalam berkolaborasi itu karena mungkin unsur ini ya, komponen guru itu mungkin kurang klik dengan guru SMP atau bagaimana itu sehingga guru tidak bisa memberikan pengaruh kepada anak didiknya untuk mari ke sekolah Marsudirini SMP misalkan tempat kami itu. Begitu Bapak. Ini mohon pencerahannya, mungkin Bapak bisa memberikan ide-ide untuk kolaborasi dalam Yayasan Marsudirini ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Bu Anastasia, ya ini biasalah. Kami di Atmajaya itu kan tergabung dalam APTIK ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, itu pun kerjasamanya juga tidak seerat yang seharusnya begitu ya. Yeah. Tapi memang kolaborasi ini ya seperti sudah saya ungkapkan tadi, mungkin kalau Ibu nanti melihat slide-nya lagi ya atau rekaman dari kuliah ini, ya memang butuh keterbukaan, butuh kemauan untuk berkolaborasi. Kalau enggak ya susah gitu ya. Nah, saya membayangkan kalau seperti yang Ibu ini harusnya ada satu kekuatan yang bisa mendorong. Nah, kekuatan yang bisa mendorong itu dari mana? Dalam hal ini mungkin ya saya tidak tahu. Itu adalah yayasan sebetulnya bisa mendorong supaya kerjasama antar sekolah di bawah Yayasan Marsudiri ini bisa ya lebih erat, betul, bisa lebih ya mungkin kalau ya lebih ya memang harus ada yang mendorong, harus ada yang memfasilitasi ya. Kalau sporadis gitu ya susah. Seperti kami sekarang juga sebenarnya ide ini sama seperti yang kami sekarang. Kami itu berencana untuk UKM mahasiswa itu, terutama yang olahraga basket misalnya, itu akan memberikan coaching klinik ke SMA yang ada di sekitar Atmajaya. Ya, dan nanti kami undang untuk latihannya di gedung kami yang baru yang sekarang sedang kami jual gitu ya. Karena gedungnya baru gitu. Ini. Jadi memang harus ada yang mendorong Ibu, dan harus ada tadi seperti Ibu ngendika guru-gurunya. Nah, ini memang penyadaran guru-guru ini juga menjadi penting ya. Kalau SD, SMP itu kan bukan pesaing, SMP, SMA atau SMK bukan pesaing. Nah, kalau misalnya SMK dengan SMK, SMA dengan SMA masih bisa dimaklumi ya, tapi kalau beda jenjang itu kan mestinya ya, ini kan kerjasama, mestinya begitu. Tapi ya itu kalau saya nggak tahu kalau yang lain bagaimana. Tapi kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Pak Indra Purnomo, monggo. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang sistem intelijen bisnis ini, Pak. Di dunia kita sekarang ini kan banyak sekali media sosial, mulai dari Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya.
lalu Google gratis juga itu. Apakah ini termasuk di dalam sistem intelijen bisnis, Pak? Karena kan seperti Instagram itu, kadang-kadang kan kita buka apa, itu yang sering tampil ya yang kita sukai seperti itu. Kemudian kalau memang ini benar, apakah sistem seperti ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, tiap-tiap sosial media itu memang punya bisnis intelijen yang berjalan otomatis, dan itu bukan sesuatu yang sulit. Ya. Tahun 2011 saya pernah membuat itu. Jadi saya dulu pernah ikut terlibat dalam membuat satu situs yang namanya Photographer.net. Jadi sederhana, Pak. Seorang user masuk, login gitu ya. Lalu kami tampilkan halaman misalnya foto terbaik lah gitu. Dan nanti kita lihat, kita catat si yang setelah login ini masuk, dia lihat foto terbaik atau milih kategori lain. Misalnya, oh dia milih kategori street fotografi misalnya, motret di jalan. Oke, kita catat satu kali. Nanti dia login lagi hari berikutnya, kita tampilkan yang lain. Oh kok dia milih street fotografi? 5 kali dia milih street fotografi, login yang ke-6, langsung yang muncul adalah street fotografi. Sesederhana itu sebetulnya kan. Jadi ya memang hanya kalau bahasa Jawa ilmu titan ya, tapi titannya dengan cara kita merekam itu. Jadi semua sosial media punya. Oke. Nah, apakah bisa diterapkan dalam dunia pendidikan? Sangat bisa. Sayangnya Pak, saya itu bukan praktisi pendidikan dasar dan menengah, jadi saya nggak punya bayangan seperti apa. Namun kalau dalam seperti yang kami jalani di universitas itu adalah ya dengan kami itu melihat sebetulnya seperti mahasiswa. Mahasiswa itu tadi ya, yang dibutuhkan apa? Kami juga melihat ke dunia kerja. Dunia kerja ini yang dibutuhkan apa? Sehingga dari SMA masuk ke universitas, keluar itu ke dunia kerja apa yang dalam 4-5 tahun mendatang ketika mereka lulus itu apa kemampuan yang bisa kami bekali untuk mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu juga bukan pekerjaan yang mudah, gitu, Pak ya. Menebak 4-5 tahun mendatang itu kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan itu juga sulit setengah mati. Maka kami bekerja sama, kami punya kalau di akuntansi itu kami punya dewan penasehat yang berasal dari industri, ya, dari perusahaan besar, dari akuntan publik besar itu kami punya. Yang kebetulan mereka sering memberikan masukan-masukan dan itu menjadi panduan bagi kami untuk mengembangkan program di akuntansi Atmajaya. Yang program studi yang lain juga demikian. Ya. Jadi saya terus terang mohon maaf Pak, saya tidak punya gambaran kalau pendidikan dasar dan menengah seperti apa gitu ya, karena memang bukan keahlian saya. Tapi kalau yang di Atmajaya seperti itu, atau mungkin bisa melihat tadi ya anak usia sekolah ya. Saya dulu ketika saya menyekolahkan anak saya mulai dari TK dan SD itu logika saya seperti logika pemerintah. Zonasi, meskipun anak saya tidak sekolah di sekolah negeri, tapi zonasi. Di dekat rumah saya itu sekolah yang bagus yang mana? Nah, salah satu dipilih. Nah, mungkin juga sekolah bisa aktif seperti ini kalau misalnya mencari siswa. Di sekitarnya itu bagaimana profilnya? Yang anak usia sekolah yang potensial masuk itu dari mana saja? Nah, ini kan bisa diidentifikasi seperti itu sebetulnya. Ya, prakteknya ya terus terang sangat tergantung pada kondisi masing-masing sekolah aja, karena kan tiap sekolah juga punya tantangan yang berbeda aja. Atmajaya kami punya sumber daya untuk melakukan hal itu, tapi mungkin kalau sekolah anak saya itu ya, anak saya sekolah di istilah DJ1 mungkin tidak punya, nah seperti itu. Jadi gitu Pak. Jadi kira-kira ya bisa pasti bisa. Prinsip-prinsipnya bisa diterapkan. Hanya mungkin skalanya tidak sebesar yang dilakukan Instagram atau YouTube atau yang lain. Itu Pak Indra, semoga bisa menjawab. Ya, berarti kan intinya pada pengumpulan data masing-masing user peminat sekolah kita nanti ya Pak. Ya, ilmu titan Pak. Kalau bahasa Jawa itu kan niteni. Gitu. Hanya niteninya itu dengan alat. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sami-sami Pak. Pak Hieronimus Rahmat, monggo.
Bapak, selamat malam. Selamat malam. Pak Samiaji, tadi Bapak menjelaskan soal IRP, SCM, CRM, dan KMS itu kan. Masing-masing ini kan menunjukkan bagaimana sistem di sebuah perusahaan itu lalu ditata itu kan. Di RCM itu ada perencanaan sumber daya itu kalau saya tidak salah menangkap gitu kan. Betul. Lalu di SCM itu ada manajemen rantai pasokan itu kan. Nah, semacam itu. Lalu di CRM itu ada manajemen hubungan pelanggan itu kan. Lalu di KMS ada sistem manajemen pengetahuan. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, keempatnya itu ketika itu di sebuah perusahaan itu hubungannya seperti apa? Dan penataan strukturnya seperti apa itu kan? Kaitannya kan di balik di situ ada SDM yang mendesain itu sehingga di beberapa fungsi ini kan butuh SDM yang lalu menangani dan konsen di situ. Sementara ada SDM lalu ada sistem yang mau dibangun itulah. Yang mengkolaborasikannya seperti apa Bapak? Terima kasih. Pak. Jadi kalau ERP, SCM, nanti ada bahasanya tersendiri Pak, tapi nggak apa-apa, saya jawab saja. Jadi itu memang sebetulnya biasanya sudah satu kesatuan, istilah dari hulu sampai ke hilir, dari pemasok sampai ke konsumen akhir itu sudah ada. Nah, jadi kalau ERP itu fokus utamanya adalah pada proses internal di dalam perusahaan, produksi, SDM, penggajian, akuntansi dan lain sebagainya ada di dalam. Nah, SCM itu nanti nyambung ke arah para pemasok. Ini rantai pasokan. Ya, nge-track, misalnya pesanan saya sampai di mana, kiriman bahan bakunya kok nggak sampai-sampai ini nyantol di mana, gitu ya. Atau berapa toh bahan baku yang kita butuhkan untuk bulan depan. Kira-kira supplier yang mana bisa memenuhi ini? Atau perlukah kita kontrak dengan supplier untuk 5 tahun mendatang? Misalnya. Bisa enggak? Nah, itu ada. Dan kemudian kalau ke arah konsumen yaitu tadi CRM. Tadi ya saya sudah memberikan sedikit contoh ya, konsumen kami itu senangnya apa sih? Kalau misalnya konsumen bakmi ini senangnya bakmi goreng atau bakmi godok gitu ya. Sehingga nanti persiapan bahannya kan bisa pas gitu ya. Nah, ini saling terkaitnya di situ. Nanti ada penjelasannya Pak. Nah, yang memang sedikit kelihatannya agak lepas itu adalah knowledge management. Tapi knowledge management system itu sebetulnya memayungi ini semua. Karena dari masing-masing modul ini tadi, itu sudah ada pengetahuan yang muncul. Seperti tadi Bapak sudah ngendiko Pak Rahmat ya, Pak Indonesia. Kan itu butuh SDM yang bisa mengendalikan. Nah, mengendalikan itu kan butuh belajar, butuh berlatih dan lain sebagainya. Itu kan adalah knowledge. Nah, bagaimana knowledge ini kemudian direkam, didokumentasikan untuk nanti siapapun penggantinya bisa belajar sehingga nggak lagi nunak-nunuk itulah istilahnya ya, begitu sudah selesai belajarnya langsung bisa menangani. Termasuk yang ada di dalam knowledge management ini mungkin ya Bapak Ibu adalah konsep yang disebut sebagai pengalaman. Kalau kita ketemu dengan anak muda, kamu itu belum berpengalaman, pengalaman itu apa sebetulnya? Nah ini kan knowledge sebetulnya. Ya. Cara-cara kita menyelesaikan satu masalah, cara-cara kita melakukan satu pekerjaan yang khas gitu ya, yang tidak ditemukan di tempat lain. Ini kan harus bisa direplikasi. Seperti tadi saya memberikan contoh misalnya makanan ya. Fast food, perusahaan fast food itu knowledge manajemennya luar biasa. Kenapa? Mulai dari bagaimana kondisi tokonya, luas ruangannya sampai kepada komposisi burger itu seperti apa, cara masaknya seperti itu, semua sudah ada langkah-langkahnya. Sehingga kalau orang sudah tahu itu, masak pun ya rasanya akan sama, bentuknya sama, dimanapun di seluruh dunia, standar. Nah, beda dengan knowledge-nya penjual bakmi Jawa. Beda bakmi Jawa bisa beda rasanya, meskipun sama-sama enak. Ya kan? Dan nanti kalau orang lain yang suruh masak, rasanya bisa beda sekali. Nah, ini kan knowledge-nya hanya ada di sini dari si penjual bakmi, tidak dituangkan dalam bentuk dokumentasi. Nah, ini kelemahannya di situ. Jadi knowledge ini nanti yang memayungi ini semua, Pak. Terutama knowledge ini terkait dengan bagaimana pengetahuan-pengetahuan ini tadi itu didokumentasikan dan nanti bisa ditularkan kepada yang lain.
Ya sebetulnya Bapak Ibu ini semua kan sebenarnya bagian daripada knowledge management. Kita semua ini bagian dari knowledge management. Pengetahuan yang ada di dalam benak kita, coba kita transferkan kepada siswa-siswi kita. Ya, sehingga nanti mereka bisa menguasai ilmu-ilmu yang memang penting untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Begitu Pak Hieronymus. Nanti saya janji akan ada bab tersendiri bahas itu lebih detail Pak. Ya, saya lagi membayangkan ini Bapak, dari penjelasan Bapak ini. Bagaimana kami implementasikan dalam manajemen pengelolaan di sekolah itu kan. Karena mau tidak mau kan mesti harus ke depan, harus dikelola lebih, knowledge-nya itu harus tertata dengan sungguh gitu. Itu Bapak, terima kasih untuk inspirasinya. Kabar buruknya kalau ERP dan lain sebagainya itu harganya mahal sekali, bahkan Atma Jaya pun tidak membeli. Karena seperti ERP-nya saja Pak, itu untuk lisensinya, lisensi loh ini, itu 1 miliar setahun. Dan biasanya itu harus pakai konsultan. Nah, konsultannya itu setahun bisa minimal 5 miliar. Lalu lama waktunya, Pertamina itu menerapkan ERP untuk mereka itu 10 tahun, baru stabil, gitu lah, baru berhasil. Jadi kan 60 miliar hanya untuk software dan konsultannya. Belum hardware-nya, belum pelatihannya, belum kesalahan-kesalahan yang terjadi selama implementasi. Ini cukup mahal ya. Jadi kalau mungkin, tapi prinsipnya bisa Pak. Tadi Bapak sudah itu, saya kira prinsipnya bisa dipelajari dan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah, saya kira. Seperti misalnya mengenali kebutuhan siswa itu apa, itu kan saya kira bukan hal yang maksudnya ya itu sudah menjadi kewajiban kita kan, mengenali kebutuhan siswa itu apa. Ya, apalagi nanti kalau kita bicara mengenai welfare ya, kesejahteraan siswa. Seperti kami sekarang di Atma Jaya itu sudah banyak yang bicara pada saya gitu, karena saya menangani SDM. Ini kesehatan mental dosen dan karyawan diperhatikan. Ya oke. Kami membangun klinik Pratama, nanti ada tidak hanya dokter umum dan dokter gigi, tapi juga ada layanan psikolog gitu kan. Ya karena memang tuntutannya seperti itu. Zaman saya dulu jadi karyawan pertama kali, ya berani ke psikolog habis dibully teman-teman sekantor gitu kan. Tapi kalau sekarang kan enggak. Ya, eranya sudah yang namanya welfare itu memang berbeda. Maka ya kebutuhan-kebutuhan ini yang kemudian kami coba tangkap ya, dan kami akomodasi. Sharing kami aja Pak, berkaitan dengan contoh Bapak ini. Kami itu yang di SMA itu sekarang dihadapkan kepada tidak adanya penjurusan itu kan. Lalu semuanya berdasarkan minat anak dan sebagainya. Nah, sementara kita nggak bisa intuisi itu kan, tidak hanya sekedar minat, harus ada alat yang lalu menyiapkan ke sana untuk mengukur berkaitan dengan kemampuan anak itu mengikuti, apakah ini memang bakatnya di situ, apakah talentanya di situ. Nah, minat saja tidak cukup itu kan. Karena cita-cita mereka kadang-kadang juga berubah itu kan. Sementara ketika mereka dihadapkan pilihan kayak begitu, jumlah kami terbatas, jumlah ruang kelasnya juga terbatas, gurunya terbatas. Kan perlu sistem informasi yang harus dikolaborasikan. Itu Pak. Ya, mungkin menambahkan ya Pak, sebetulnya saya kurang tahu bagaimana, tapi saya melihat peran guru BK itu di era sekarang itu menjadi sangat penting, apalagi misalnya Bapak ada di SMA, berarti kan guru BK di tingkat SMP itu sudah harus kerja keras untuk bisa membimbing anak-anak SMP ini nanti ke SMA-nya mau apa gitu. Nah, nanti di SMA guru BK itu membimbing untuk nanti setelah SMA bagaimana. Ini benar-benar tantangan berat untuk guru-guru BK ini kan. Betul Bapak, karena kuncinya di situ juga. Iya. Jadi selama ini kan kalau saya melihat BK itu kan kayak anak tiri gitu ya, tapi ternyata perannya kan sebetulnya cukup penting gitu ya. Iya. Terima kasih Bapak. Monggo kalau sami-sami Pak. Monggo kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Di chat ada Pak itu Pak Anto Sigit. Oh nggih. Sedap. Matur nuwun. Oh, ini Pak Anto Sigit luar biasa yuk. Pertanyaannya kok Bapak Ibu ini luar biasa, pertanyaannya mendahului materi.
Oke, etika bisnis. Nanti ada babnya tersendiri. Tapi oke, mungkin agak capek ya mendengar saya mengatakan ada babnya, tapi memang ada. Tapi sekarang begini, nah intelijensi bisnis ini memang kemudian bisa masuk pada wilayah abu-abu etika bisnis. Ya, jadi kemudian masuk ke wilayah privasi, kerahasiaan, data individu. Dan itu memang menjadi salah satu apa istilahnya? Menjadi salah satu keprihatinan terhadap perkembangan teknologi yang ada. Bapak Ibu mungkin tidak sadar gitu ya, tapi dalam kehidupan kita yang dikendalikan begitu banyak aspek kehidupan kita dikendalikan oleh teknologi informasi itu ada bahaya yang mengintai di belakang, yaitu orang boleh mengatakan komputer itu netral, orang boleh mengatakan komputer itu tidak pilih kasih, gitu aja. Namun komputer itu kan diprogram oleh manusia, dan manusia itu punya bias, manusia itu punya tendensi, manusia itu punya pilihan-pilihan yang mungkin berbeda dengan manusia. Saya berikan contoh satu saja. Ini satu perusahaan besar, Amazon. Ya, Amazon itu sangat terkenal, mereka punya kecerdasan buatan yang luar biasa kuat. Nah, suatu hari bagian HRD-nya Amazon punya ide. Seleksi karyawan itu kan susah ya. Dan Bapak Ibu saya kira juga sudah tahu. Yang namanya karyawan itu mencari karyawan yang bagus itu susah. Dan kalau sudah bisa merekrut belum tentu mau. Nah, maka kemudian mereka punya ide. Wah, bagaimana kalau kan Amazon itu karyawannya ribuan. Yang berhasil banyak, yang gagal juga banyak. Yang karirnya naik banyak, yang dipecat di tengah jalan juga banyak. Maka kemudian, udah, data karyawan ini kita kumpulkan. Lalu kita analisis dengan komputer. Lalu komputer ini diberi tugas untuk menganalisis data, mencari tahu dari karyawan-karyawan Amazon yang pernah bekerja, ataupun yang masih bekerja. Itu atribut-atribut apa yang bisa menunjukkan bahwa mereka akan sukses. Jadi dari data mereka ketika mulai masuk rekrutmen sampai kemudian posisi terakhir mereka itu dimasukkan, dianalisis dan komputer menemukan inilah atribut-atributnya. Nah, dan langsung tidak dipakai. Rekomendasinya langsung, waduh, gitu kan. Kenapa? Karena rekomendasi pertama dari artificial intelligence milik Amazon ini adalah atribut calon karyawan yang sukses itu harus berjenis kelamin pria. Nah, ini kan di negara barat hal seperti ini bisa bikin huru-hara gitu kan. Langsung bias gender gitu kan. Ternyata ini bisa dijelaskan dengan mudah, yaitu apa? Data karyawan yang pernah bekerja dan masih bekerja untuk Amazon itu didominasi oleh pria. Jadi kalau kebanyakan karyawan pria ketika diteliti apa tuh atribut karyawan yang akan begitu? Ya salah satunya mesti berjenis kelamin pria, karena sebagian besar yang sukses pria. Ini bukan mengatakan wanita tidak bisa sukses, bukan itu. Tapi karena datanya itu adanya adalah pria. Gitu kan? Maka ya kesimpulannya begitu. Komputer pasti begitu cara berpikirnya. Kan? Cara bekerja, bukan. Mereka belum bisa berpikir. Ini hati-hati sekali. Ya, jadi orangnya mungkin teknologinya netral, tapi orangnya tidak netral ya hasilnya jadi tidak netral. Ini, nah nanti kalau pas kita membahas etika, saya berikan contoh-contoh yang lain. Termasuk komputer itu bisa membunuh manusia juga, gitu ya. Salah satu contohnya adalah yang kecelakaan Lion Air itu. Ya, yang pesawatnya baru 3 bulan kok sudah kecelakaan gitu. Nah, itu ternyata kan salah satu penyebabnya adalah komputer error gitu kan. Nanti kita bahas. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ini ternyata sudah benar-benar 2 SKS ini jam 20:10 gitu ya. Jadi saya kira bisa kita akhiri perkuliahan kita. Seperti biasa nanti videonya akan saya unggah ke YouTube dan tautannya akan saya bagi kepada Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, mohon jangan segan-segan untuk mengajukan pertanyaan melalui chat di Microsoft Teams atau berkirim email. Ya, akan saya balas secepatnya.
ya. Jadi supaya nanti tidak penasaran gitu ya. Tapi monggo kalau mau, saya senang sekali kalau ada Bapak Ibu yang bertanya baik pada saat perkuliahan maupun di luar perkuliahan dengan senang hati. Ya. Saya kira Bapak Ibu juga merasakan kalau di kelas itu kalau anak-anaknya diam saja ya malah bingung kan. Tapi kalau aktif gitu bertanya seneng. Oh ternyata mau perhatikan kan begitu. Ya. Jadi saya kira bisa memahami perasaan saya. Ya. Baik, begitu Bapak Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan masih daring, J. Dan selamat malam dan sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat. Selamat malam. Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.